Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang kafir, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kembali lagi ya, kita mau beribadah sekolah minggu. Tetap semangat, bersuka cita dalam beribadah kepada Tuhan ya. Sekarang semua duduk yang manis ya. Kita mau mulai ibadah kita. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau nyanyikan satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin
Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Biarlah Tuhan senang dengan pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Yuk, sekarang kita mau bernyanyi dengan semangat, dengan sukacita buat Tuhan. Semua sekarang bangkit berdiri ya. Gak ada yang lemes-lemes, gak ada yang malas-malas. Kalau nyanyi buat Tuhan harus semangat mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan ya. Yuk, kita mau nyanyikan pujian tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Ya, semangat ya anak-anak ya. Haleluya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tetap berdiri anak-anak ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Upah kita ada di surga. Jadi anak-anak kalau bernyanyi buat Tuhan harus senangkan hati Tuhan. Tangannya bertepuk tangan, kakinya bergerak, nggak boleh males ya. Yuk sekarang kita mau sambung dengan pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Anak-anak berlompat di rumah ya. Haleluya. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. Think about deep kiri. Down, deep down in my heart. Think about deep kiri. Down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep kiri ya. Down, kiri kanan. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Ya, coba tante pengen tahu nih di rumah siapa yang cinta Tuhan. Ya, semuanya angkat tangan ya. Kita semua adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan lebih dalam dan dalam lagi. Yuk kita mau nyanyi lagu yang lain lagi ya. Kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris dulu ya. When Jesus in the family, happy happy home ya. Kita nyanyi lagu itu ya anak-anak ya. Haleluya. Yang semangat ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku.
sama kakaknya, adiknya, mama papahnya ya. Kalau ada Yesus dalam diri kita akan selalu ada sukacita. Lagu terakhir ya. Tante Desi mau ajak anak sekolah minggu nyanyikan lagu Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Haleluya ya. Ke kanan dulu anak-anak ya. Siap-siap kalau ada kata jalan harus balik badan. Haleluya. Jalan serta Yesus. Kanan. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari, balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus kanan. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari, balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari, balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Boleh duduk sekarang anak-anak ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, mau lagi senang, lagi sedih. Kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Ya puji Tuhan anak-anak ya. Yuk sekarang semua duduk yang manis, kita akan dengarkan firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan satu pujian. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah dipikirkan, Tuhan sanggup nyatakan buat semua anak-anak sekolah minggu. Katakan tangan kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil. Kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mata kecil.
Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan memakai kami untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Meskipun kami kecil, tapi kami percaya Tuhan menjadikan kami berharga, istimewa, bahkan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang semuanya duduk yang manis ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Jadi anak sekolah minggu, cara memberikan yang terbaik buat Tuhan adalah apa? Duduk diam, dengar firman Tuhan baik-baik, simpan dalam hati, lalu lakukan. Yuk, kita mau saksikan dulu kisah dua orang adik kakak mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita lihat kakaknya atau adiknya. Yuk kita saksikan video berikut ini. Kemudian manusia itu dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" "Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang terkutuklah engkau. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur
Eden. Haleluya, kita udah saksikan ya video tentang dua orang adik kakak bernama Kain dan Habel ya. Nama mama papahnya dari Kain dan Habel tadi siapa? Masih ingat? Ayo sebutin di rumah, tante dengar dari sini. Ya, 100 buat anak sekolah minggu. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak. Anak pertamanya namanya Kain, anak keduanya namanya Habel. Ya, jadi yang kakaknya yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Iya, pintar. Kakaknya yang ke satu namanya Kain. Adiknya yang kedua namanya Habel. Masih ingat tadi kerjaan kakaknya apa sih? Jadi petani. 100 buat anak-anak sekolah minggu. Jadi petani, dia bercocok tanam, nanemin sayur-sayuran, buah-buahan. Pokoknya bertani anak-anak ya. Tapi adiknya bukan bertani. Kerjaan Habel tadi apa? Iya, beternak ya. Memelihara binatang-binatang ya. Mungkin melihara kerbau, mungkin domba ya. Pokoknya ini aja memelihara binatang ya. Nah, kita lihat anak-anak apa yang terjadi ketika kakaknya sudah mendapatkan hasil dari tanamannya, perkebunannya, dan adiknya Habel juga mendapatkan hasil dari ternak-ternaknya. Waktunya lah mereka memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Ya, kalau kakaknya kerja bertani, berarti yang dia kasih buat Tuhan apa? Hasil pertaniannya. Adiknya sebagai peternak, maka yang dia berikan buat Tuhan adalah hasil ternaknya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Anak-anak semua, kita lihat ya, ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, ternyata Tuhan lebih suka dengan persembahannya Habel. Kenapa sih Tante Desti? Kan Kain kasih dong yang dia punya tanaman-tanaman. Habel juga kasih dia punya ternak. Tapi kita lihat ya, Kain mempersembahkan sebagian, sedangkan Habel mempersembahkan yang terbaik dari binatang yang dia pelihara. Yang mungkin binatangnya yang gemuk, yang tambun, yang kalau dibakar itu lemak-lemaknya harum gitu ya anak-anak ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Karena persembahan yang Tuhan katakan kepada Kain, apakah hatimu akan marah kalau engkau berbuat baik? Ya, Kain mempersembahkan baik buat Tuhan. Meskipun buat Tuhan persembahan Habel itu yang terbaik. Tapi gak boleh seharusnya Kain ada rasa iri. Saat Kain melihat ternyata Tuhan lebih senang dengan persembahan Habel, muncullah yang namanya iri hati. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa yang suka iri? Ayo, iri misalnya adenya terus yang dibeliin hadiah. Iri misalnya kakaknya terus yang dibawa pergi. Nah, gak boleh iri. Tuhan tidak suka dengan anak yang suka iri. Ya, tapi pada saat itu Kain iri, cemburu kepada Habel. Sampai akhirnya di pikiran Kain, dia berpikiran jahat. Wah, aku gak suka nih dengan Habel. Persembahanku tidak diterima gara-gara dia. Padahal bukan itu anak-anak. Tapi sikap hati dari Kain yang Tuhan tidak suka. Ya, Kain harusnya gak boleh iri, gak boleh cemburu. Justru ketika Kain melihat persembahan adiknya lebih diterima, harusnya itu jadi bahan introspeksi ya, bahan pemikiran buat Kain, merenung buat Kain. Kenapa sih persembahan aku tidak diterima? Aku mau beri lagi yang lebih baik buat Tuhan. Nah, sedangkan Kain malah berpikiran jahat. Sampai akhirnya Kain melakukan kejahatan membunuh adiknya. Dan itu dosa yang besar buat Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari firman Tuhan hari ini kita belajar jangan pernah iri hati, gak boleh cemburu. Justru kita harus belajar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kalau bernyanyi, nyanyi yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Bertepuk tangan yang sungguh-sungguh kencang buat Tuhan. Melompat buat Tuhan. Ya, kalau kita bisa tepuk tangannya sebagai nyanyinya gak semangat, itu kita seperti Kain, gak mau kasih yang terbaik buat Tuhan.
Misalnya kita punya suara, tapi kita nyanyi lagunya pelan-pelan. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, gak semangat. Tapi kalau kita mau persembahkan yang terbaik, tangan kecil ini, semangat. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau anak sekolah minggu mau kasih yang terbaik, Tuhan akan senang. Persembahkan yang terbaik. Dengar firman Tuhan, duduk manis, tidak ngobrol, tidak bercanda, tidak sambil main HP. Kan tadi sih nggak lihat, aku main sambil game. Nah, tante nggak lihat, tapi ada mata Tuhan yang melihat. Ya, jadi kasih yang terbaik buat Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh buat Tuhan. Ya, Tuhan mau rindu anak-anak sekolah minggu semua mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan hatimu kalau buat Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nyanyi tadi kata Tante Desti, yang semangat meskipun di rumah ya. Gak terasa ya, berapa minggu lagi kita ketemu di gereja ya. Tanggal 18 Desember jam 3.30. Jam 3 atau 3.30 anak-anak ya kalau nggak salah ya. 3:30 sore kita akan Natal sekolah minggu. Ketemu dengan Tante Desti. Ya, mudah-mudahan tahun depan situasinya aman, kita bisa ibadah di gereja ya. Nah, kita percaya anak-anak sekolah minggu kalau kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, apa yang menjadi doa kita, Tuhan akan jawab. Jadi ingat kata Tante Desti, gak boleh iri hati, gak boleh cemburu. Tapi caranya bagaimana? Persembahkan yang terbaik dari diri kita. Nyanyi yang semangat, tepuk tangan yang sukacita, melompat buat Tuhan. Ya, bukan lemes-lemes. Beda lagi kalau sakit ya. Tapi kalau kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan senang dan akan memberkati kita. Siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Goyang-goyang. Iya, semua mau diberkati Tuhan ya. Yuk, sekarang kita kembali ke ayat hafalan. Kita buka di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Ya, buka semua kitabnya ya. Mazmur 54 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ulang lagi, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Iya. Jadi anak-anak sekolah minggu, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita. Ya, kita masih bisa bernafas, masih punya rumah tempat tinggal walaupun sederhana, masih bisa makan walaupun dengan sederhana. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Ingat kata Tante Desti, persembahkan yang terbaik, jangan asal-asalan. Kalau kamu nyanyi sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jangan cemburu, jangan iri lihat orang lain. Tapi kita yang harus jadi anak-anak yang maju. Ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Ya, ayat hafalan Mazmur 54 ayat 8 katakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur dikatakan sebab namamu baik ya Tuhan. Ya, jadi kalau mempersembahkan nyanyian buat Tuhan dengan segenap hati, rela hati, jangan terpaksa, jangan karena ikut-ikutan, tapi karena kita cinta Tuhan. Puji Tuhan anak-anak sekolah minggu ya. Ibadah sekolah minggunya sudah selesai. Ya, kita percaya kalau kita kasih yang terbaik buat Tuhan, Tuhan senang dan kita akan diberkati Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita mengakhiri ibadah. Kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa, Ku Bersyukur Tuhan. Refnya saja ya. Kalian belajar anak-anak sekolah minggu ya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ya, yang udah tahu boleh ikut nyanyi. Yang misalnya belum dengar, kita sama-sama belajar. Ya, refnya saja. Haleluya. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kalau yang mau angkat tangan boleh. Kita katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Tuhan. Karena anak sekolah minggu semua tangannya dilipat, mata ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami pernah cemburu, iri kepada orang lain. Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi anak-anak yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati Papa, Mama, Kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, berkati juga rencana Natal untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Matanya tetap ditutup, tidak buka mata, tangannya diangkat, buka telapak tangannya. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan. Penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian semua anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Sekolah minggu udah selesai. Tante ingatkan kembali terakhir, berarti minggu depan kalau bisa yang mau tampil kasih tahu Tante Desi ya, supaya disusun acaranya. Siapa yang mau mungkin menari, ada mungkin yang mau bernyanyi, ada yang mau baca puisi, bermain musik, monggo ya. Kasih tahu Tante Desi supaya nanti di acara Natal sekolah minggu kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu tetap sehat, taati orang tuamu, bahkan Tuhan memberkati masa depanmu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.